Selanjutnya, saatnya kita menyelam lebih dalam ke samudra pikiran dan kebudayaan. Kami persilahkan dengan penuh takzim Bapak Dr. Ngatawi El-Zasro untuk memimpin sesi ngaji budaya pada hari ini. Kepada Pak Zasro disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pengajian yang saya kasihani. Jadi memang ini saya sebutkan suluk budaya. Suluk itu dari kata salik. Salik itu adalah orang yang menjalani laku tasawuf untuk sampai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam laku salik itu kan perjalanan itu dibagi syariat, hakikat, makrifat. Selama ini cuma 3 itu. Tapi dalam majelis ngaji kali ini masih ditambah 1. Jadi setelah syariat itu adalah orang yang menjalani laku agama secara formal. Itu syariat. Di atas syariat mereka menjalani laku formal, laku agama secara hakikat. Itu yang sudah mencapai mendalami makna-makna dari spiritualitas agama itu. Jadi dia bukan berarti enggak butuh syariat, bukan berarti enggak menjalani syariat, tetapi tidak sekedar menjalani syariat, tapi sudah memahami, meresapi, dan merasakan makna nilai ajaran yang ada di syariat itu hakikat. Setelah mencapai hakikat, seorang salik akan mencapai kehidupan makrifat. Nah, makrifat itu artinya arofa, sudah mengenal, mengetahui, memahami tentang hakikat dari beragama itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, di atas makrifat baru maksiat. Ya jongguyu sampean ini. Saya menempatkan maksiat di atas makrifat. Kenapa? Ada 2 argumen. Pertama, kenapa kita taruh maksiat di atas makrifat? Karena orang yang boleh menjalankan maksiat itu ya harus sampai makrifat dulu. Lah kita ini repotnya syariat aja belum sudah ikut-ikutan maksiat. Buiran itu sering maksiat, padahal syariatnya aja betul, belum. Ini yang bikin rusaknya dunia ya ini. Syariatnya belum benar, ya. Apalagi mencapai makom hakikat, apalagi capai makom makrifat, belum, tapi dia sudah ikut maksiat. Jadi ini yang bikin rusak. Jadi kalau memang mau maksiat ya harus mencapai makom makrifat. Karena alasan saya yang kedua, maksiatul arifin itu ibadatun. Maksiatnya orang yang sudah mencapai makrifat itu ibadah. Kelihatannya aja dia maksiat. Contoh konkret misalnya, selama ini kita meyakini Gusmi itu wali. Mungkin ada yang kenal ya Gusmi ya. Kiai Hamid Jazuli, Kiai sama Hamim Jazuli. Itu nongkrongnya di Hotel Elmi. Hotel Elmi Surabaya. Sekarang udah nggak ada Hotel Elmi, diganti hotel apa itu namanya? Apa? Ya tapi namanya ganti gitu loh. Sudah nggak Hotel Elmi lagi. Dan di situ kelihatannya mabuk, minum bir, berkerat-kerat, didampingi artis Bahenol, ya sejenis Inul gitulah dulunya, kayak gitu. Iya setiap malam begitu, Gusmi di situ, gitu. Tapi nggak ada yang bilang bahwa Gusmi sedang melakukan maksiat, enggak. Tapi Gusmi sedang melakukan ibadah. Itulah yang saya sebut maksiatul arifin itu ibadatun. Maksiatnya orang yang sudah mencapai makrifat itu bagian dari cara beliau-beliau itu beribadah. Itu salik yang sudah mencapai pada makom tertentu. Ada juga kisah tentang siapa Abu Yazid Al-Bastami misalnya, seorang sufi besar. Abu Yazid Al-Bastami suatu saat dia tanya ke Tuhan, "Ya Allah, teman saya di surga itu siapa nanti? Masa cuma 72 bidadari, enggak asik dong." Gitu. Hanya menikmati seks, menikmati libido. Terus siapa lagi teman saya nanti di surga? Kata Abu Yazid Al-Bastami. Dijawab oleh Tuhan, "Ya Yazid, ada teman kamu nanti di surga, namanya si Fulan, bin Fulan, bin Fulan, itu dia sekarang berada di tempat ini dan cari dia di situ." Akhirnya jalanlah
Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini mencari si fulan yang ditunjukkan oleh Allah ini. Begitu ketemu dia tanya, kenal si fulan? Ya saya kenal. Mana dia? Tuh lagi di sana. Dia melihat si fulan ini sedang berada di suatu ruangan yang dikelilingi kayak Gusmi sama. Cewek-cewek cantik, bahenol. Dan di depannya ada minum-minuman keras. Kaget Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Masa gua di-prank Tuhan? Gitu. Gua kan tanya temen gua di surga. Masa orang kayak gini ini temen saya di surga. Dia lagi sama cewek-cewek bahenol, nggak nutup aurat. Di depannya ada minuman keras. Bener nih teman gua di surga. Syekh Abu Yazid Al-Bastami sedang berdialog dengan batinnya seperti itu. Tiba-tiba orang ini manggil sama Syekh Abu Yazid ini. Ya Yazid Al-Bastami. Ta'al, ente sahibik fil jannah. Ya Yazid, sini kamu. Nanti kamu teman saya di surga. Padahal Syekh Abu Yazid belum ngomong. Ketika hal itu terjadi, Syekh Abu Yazid Al-Bastami langsung menangis. Merasa berdosa. Ternyata batin saya masih kotor. Ternyata batin saya masih dihinggapi prajudes, prasangka buruk pada orang-orang yang sudah mencapai taraf makrifah. Itulah akhirnya nangis, minta maaf ya Tuhan. Rabbana dzolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, saya sudah bersikap dolim pada diri sendiri. Karena mencurigai orang yang sudah sampean rekomendasi untuk menjadi teman saya di surga. Dengan pikiran-pikiran buruk dan penuh prasangka. Inilah contoh bagaimana maksiat itu di atas makrifat. Nah pemikiran seperti ini dalam falsafah Jawa itu ditunjukkan dalam tembang Jawa yang disebut dengan seloka. Jadi ada proses yang harus dilalui. Sampean nggak boleh ujuk-ujuk maksiat gitu tanpa syariat, tanpa hakikat, tanpa makrifat. Iku mesti edan sampean. Makanya di tembang Jawa itu kan urut. Mana yang dari Jawa ini mesti paham. Itu kan nyanyiane dayo teko gelarne kloso, klosone bolong, tambalen gemblong, gemblonge mambu, pakane asu, asune mati, buak ning kali. Terus urut. Itu ndak boleh hilang satu bubar. Dayo teko, pakane asu. Ya buyar ini tatanan. Gitu loh. Harus urut. Gitu, itu tembang seloka kata berkait itu adalah pendidikan proses. Di mana seseorang mencapai makom-makom tertentu itu perjalanan seorang salik, seorang hamba mencapai makom tertentu itu harus ada proses. Gitu. Jatuh cinta ayo tahan lama ayo mati aku ayoku kurang bumbu urut. Jatuh cinta mati aku. Nah susah gitu. Buyar tatanan gitu harus urut. Jadi seloka kata berkait itu sebetulnya adalah simbolik makna proses kehidupan. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk dayo teko pakane asu gitu. Nggak bisa. Itu harus urut dari hakikat dari syariat hakikat makrifat baru maksiat gitu. Jadi tidak bisa maksiat itu ditaruh di bawah, syariatnya belum benar, sudah ikut maksiat. Nah, inilah bagaimana orang tua dahulu menanamkan agama, nilai-nilai agama itu dengan cara yang enjoy dan fun, tapi penuh makna. Yang disebut bukan dalilnya dulu, bukan syariatnya dulu, tapi isinya dulu. Saya selalu mengulang-ulang, menjelaskan. Ketika Sunan Kalijogo menjelaskan bagaimana spiritualitas itu bisa diperoleh ketika hening malam di tengah terang bulan purnama. Itu adalah saat yang tepat untuk munajat karena di situ ada waktu yang hening malam. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayate. Itu ayatnya. Tapi wali-wali dulu nggak ngutip ayat dulu. Tetapi ayat ini ditransformasikan
menjadi suatu teks yang divernakularisasi, dibahasa ibukan, dadi kidung rumeksa. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu, luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan tatan purun, paneluhan tanana wani. Mingga bungae ngala butine wong luhur. Itu dari ayat wa minal laili fatahajjat bi. Soalnya wong Jawa mbiyen nak ayate dulu disebutkan gak paham dia. Wong itu bahasa Arab. Itu wa minal laili fatahajjat bi opo kuwi. Tapi begitu ditransformasikan ono kidung rumeksa ing wengi. Ada kidung yang bersenandung di tengah keheningan malam. Yaitu orang yang takorrub tahajud dzikir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkidung membaca zikir dan syair. Teguh hayu luputa ing lara. Barang siapa melawan dinginnya ngantuk, dinginnya malam dan nikmatnya ngantuk. Fatahajjat bihi. Maka nafilatal laka. Itu teguh hayu lupoto ing loro. Dia akan lepas dari seluruh mara bahaya. Jin setan datan purun. Asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda. Jin setan datan purun paneluhan tan ono wangi. Mendapat maqamam mahmuda, makom yang paling tinggi. Yaitu dia lepas dari seluruh godaan santet jin setan. Karena itu simbol kesaktian, simbol karomah pada saat itu. Jadi orang yang sudah mencapai asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda, dia akan bisa lepas dari seluruh godaan jin setan datan purun paneluhan tan ono wani. Jadi gitu caranya orang dulu itu untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai. Ada lagi tembang lir-lir. Dan ini mesti terkait dengan bulan, cahaya. Karena bulan, terang bulan ini adalah simbol dari nur ilahi, simbol dari hidayah. Lir ilir tandure wong sumilir. Bangkit bangun nglilira. Bersemangatlah. Tandure wis sumilir, tanaman yang kita sebar di bumi Nusantara yang berupa ajaran Islam ini sudah tumbuh dan berkembang. Tak ijo royo-royo tak senggoh temanten anyar. Tumbuhnya, bangkitnya agama di bumi Nusantara ini lir kadya tumbuhnya pepohonan yang menghijau. Menjadi tempat berteduh siapa yang kepanasan dan tempat mencari hidup siapa yang kelaparan. Itulah pohon. Jadi agama ini ibarat pohon. Bukan teriak-teriak di tengah jalan bawa pentungan sambil meden-medeni nakut-nakuti orang. Enggak. Jadi para sunan itu menyebutkan tumbuhnya agama itu seperti tumbuhnya pohon yang menghijau. Kenapa bisa tumbuh subur itu? Karena ditanam oleh orang yang ikhlas. Tak senggoh temanten anyar. Orang ikhlas itu seperti temanten anyar. Jadi simbol orang ikhlas itu zaman dulu bukan kok kemudian orang yang ini itu enggak. Manten anyar itulah diksi yang dipilih untuk apa? Alegoris terhadap wong ikhlas. Kenapa nganten anyar? Alasannya satu. Orang ikhlas itu kalau bekerja nggak pernah minta upah. Manten anyar itu lembur tengah malam bekerja nggak ada yang minta upah itu. Gitu. Jadi sudah capek, sudah susah lembur tengah malam suami istri manten baru tetap semangat. Nggak ada yang minta upah. Saya itu belum pernah dengar cerita manten baru habis bekerja suami istri kok tiba-tiba istrinya bilang, "Opah ya, Mas." gitu. Opah njaluk opah sama suaminya. Belum pernah dengar. Wis dikai opah ngono ya terus dikai karo bojone. Iki lho, Mas, gitu. Enggak ada. Itulah orang ikhlas cirinya. Itulah hebatnya para wali dulu itu membuat contoh itu yang relatif dan bisa dirasakan. Ciri orang ikhlas itu yang kedua, kalau beramal malu jika diketahui oleh orang lain. Cukup saya dan Allah aja yang tahu. Maka manten anyar kalau beramal ya malu kalau diketahui orang lain.
pintunya dikunci, lampunya dimatikan, baru beramal suami istri di situ. Manten anyar. Itulah simbol orang ikhlas itu seperti itu. Itu wali itu kayak begitu menjelaskan. Nah, tak senggoh temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi. Wahai para kiai, para ajengan, para ulama, ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Itulah mana penekno blimbing kuwi. Panjatkan blimbing. Artinya apa? Ajarkan umatmu tentang Islam. Simbolnya blimbing, karena blimbing itu liningannya ada 5. Nah itu rukun Islam. Gak ono, gak ada blimbing kok liningannya 6 itu gak ada. Kecuali blimbing plastik. Karena bikinan sendiri. Itu. Jadi penekno blimbing kuwi itu artinya ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Lunyu-lunyu penekno, biar licin, biar susah, biar berat, tetap ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Itu mana berjuang di situ. Untuk apa? Kanggo sebo mengko sore. Untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekno blimbing kuwi itu tujuannya untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sebo mengko sore, bekal menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dodo dira kumitir pecahing pinggir. Dodot itu pakaian perempuan di Jawa. Jadi kalau perempuan di Jawa itu kalau nggak kemben ya dodot, gitu loh. Kalau laki-laki kalau nggak sorjan apa ya beskap, gitu. Dodo dira, pakaian yang Anda kenakan itu yang berupa pangkat, jabatan, harta, kedudukan. Kumiting bedahing pinggir, senantiasa membawa kotoran-kotoran yang akan mengotori hati dan niatmu. Maka dondomono jlumetono, rawat dan bersihkan. Pakai apa? Pakai blimbing tadi itu loh. Gitu. Pakai rukun Islam itu tadi itu loh. Gitu. Dondomono jlumetono. Untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada kata padang bulan. Mumpung padang rembulan nih. Mumpung masih ono ulama, habaib, ajengan, kiai sing aweh pepadang. Ngasih penerangan, ngasih penjelasan, ngasih taklim kepada kita. Jadi selagi kita melakukan ritual tradisi padang bulan, itu artinya kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Aji, ini bagian dari lelakoning urip, lelaku untuk mencari pepadang, mencari penjapa hidayah, mencari penerangan hati. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada kiai ulama yang ngaweh pepadang, ngasih penjelasan, ngasih penerang. Mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada kesempatan dan waktu untuk melakukan pembelajaran dan melakukan laku hidup. Ya, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, ya surao surauri. Barang siapa yang dengan teguh membawa blimbing dan teguh mencari jalan penerang ini, dia akan bersurak-surak dan berbahagia saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna lagu lir-ilir yang diajarkan oleh para wali. Inilah yang kemudian dalam tradisi Nusantara ada yang disebut dengan tradisi purnama. Dan itu ada di semua agama, di Hindu ada, di Buddha ada, termasuk di Islam juga ada. Bahkan di Islam itu pada Yaumul Bid atau hari purnama disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa Yaumul Bid. Asyamu fi Yaumil Bid, itu sunnah hukumnya. Berpuasa pada saat terang bulan. Jadi terang bulan ini memiliki makna spiritual religius, di mana ini menjadi media di tengah terangnya bulan itu. Nah kemudian ini Habib Lutfi juga ngarang lagu Padang Bulan kan. Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Padang bulan, padange kaya rina. Orang yang berada di tengah terang bulan artinya mendapat nur ilahi, mendapat hidayah ilahi, mendapat nurnya spiritual agama. Ikut dia seperti berjalan di tengah
siang hari meskipun berada di tengah gelapnya malam. Tapi karena mendapat terang bulan, dia seperti berjalan di tengah terik matahari. Padange kaya rino. Rembulane sing awe-awe. Para ulama, para kiai, para ajengan, para APM selalu ngajak ngawe-awe. Ya. Mengko tak ceritani, nanti tak kasih tahu sia. Tak ceritani. Cerita tentang apa? Tentang kanggo sebo mengko sore untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama, disinilah filosofi padang bulan itu. Maka sebetulnya terang bulan ini bisa menjadi oase yang mempertemukan berbagai macam sumber mata air spiritual untuk bertemu di situ. Kita merajut hati dan perasaan, kita merajut jiwa dan spiritual, menyatu dalam cinta kasih dan kebersamaan. Itulah makna terang bulan. Lah iki nak cara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak engko dadine ruang bersama Indonesia. Ngono. Contohnya kayak gitu itu. Jadi di situ tuh wis cangkem bakul yang ngene diotak-atik gathuk pokoknya cocok gitu. Jadi sebetulnya filosofi ruang bersama Indonesia itu di situ. Jadi tradisi bulan purnama di mana setiap orang, setiap kelompok, komunitas bertemu di situ menikmati indahnya terang bulan, berbagi cerita, berbagi cinta, berbagi perasaan di situ. Sambil mengharap nur ilahi turun untuk membersihkan spiritualitas kita. Saya kira itu ya, ini nggak ngaji tapi provokasi, provokasi spiritual lah kira-kira seperti itu. Nah mudah-mudahan dan ini insya Allah akan dilakukan setiap bulan pada saat purnama gitu. Para seniman, para budayawan, para spiritual. Maka nanti acara ini biasanya ditutup dengan meditasi. Yang suka meditasi, sing ora ya ora apa-apa gitu. Jadi kita akan mengasah jiwa, mengasah nurani kita, batin kita melalui meditasi sambil menangkap spirit terang bulan yang ada di tempat ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ono manfaatnya lah gitu. Mudah-mudahan gitu. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau pernyataan saya menyinggung Bapak Ibu sekalian gitu. Dan saya juga mohon maaf jika sikap saya terlalu sopan sehingga menimbulkan jarak di antara kita. Ya kan? Kadang kita itu ya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wallahu fi sabilil haq fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.